Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak di Sola Gracia Ministry. Nah, ada yang tahu nggak ya, hari ini kita mau ngapain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui setiap persembahan pujian kita. Namun sebelumnya, kita mau bersatu hati di dalam doa. Yuk, kakak ajak semuanya berdoa masing-masing di rumah ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau di hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau bernyanyi untuk-Mu. Biarlah kiranya dalam setiap pujian kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di hari ini kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Nyanyi apa ya kak? Ada yang tahu nggak ya kita mau nyanyi apa hari ini? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita mau bernyanyi yaitu bagaimana agar kiranya Tuhan mendengar setiap doa kita. Kita mau bernyanyi biarlah kiranya Tuhan Yesus mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan berkenan atas setiap doa adik-adik dan juga doa kakak. Sekalipun doa kita adalah doa yang sederhana. Mari kita bernyanyi, kita nyanyikan pujian ini. Doaku kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Pujian kita mengatakan bahwa kiranya Tuhan Yesus mendengar setiap doa kakak dan juga doa adik-adik. Sekalipun doa yang kita naikkan adalah doa yang sangat sederhana. Kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang punya cita-cita sebagai seorang polisi, sebagai seorang dokter, sebagai seorang tentara, atau seorang pilot, atau cita-cita yang lainnya? Kakak mau katakan bahwa semua cita-cita yang adik miliki adalah cita-cita yang sangat baik.
Tetapi bagaimana ya cara kita agar kita bisa meraih cita-cita kita? Nah, kita mau nyanyi satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa ketika adik-adik mau cita-citanya tercapai, harus tekun berdoa. Harus tekun berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong kakak, yang menjadi penolong adik-adik, dan menjadi penolong kita semua untuk dapat meraih cita-cita kita. Maka dari itu, mari kita mau nyanyi satu pujian. Kita katakan bahwa Kaulah penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita telah selesai memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur sampai detik ini Tuhan Yesus masih menjaga, memelihara setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Mari Bapa yang baik, Engkau yang memberikan kami kefokusan sehingga setiap apapun yang kami dengarkan kami dapat mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian menginap di tempat nenek kalian, kakek, ataupun pernahkah kalian tinggal di rumah paman kalian? Maukah adik-adik tinggal untuk selama-lamanya di sana? Walaupun senang, nyaman, pasti suatu waktu adik-adik merasa rindu, merasa kangen untuk pulang ke rumah. Ingin kembali ke kamarmu, ingin bertemu dengan mama, bapa, bahkan kakek, nenek, dan teman-teman yang lain. Bahkan juga adik-adik rindu ingin bermain dengan binatang peliharaan adik-adik. Apalagi kalau tempat yang kalian tinggalin itu tidak nyaman. Kamu tentu suatu waktu akan ingin pulang, bukan? Ezra juga demikian adik-adik. Ia rindu sekali ingin pulang ke tempat asalnya. Saat Ezra dan teman-temannya yang lain sedang berada di Babel, mereka ditawan oleh musuh mereka. Di Babel, orang-orang tidak menyembah Tuhan adik-adik. Akan tetapi mereka menyembah patung-patung. Itu sebabnya Ezra dan kawan-kawannya rindu sekali kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem adik-adik ada rumah Tuhan. Makanya Ezra dan kawan-kawannya rindu sekali untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi
Ezra dan kawan-kawannya yang lainnya tidak bisa pulang begitu saja. Harus ada izin dari Raja Babel. Kalau raja setuju, baru mereka bisa berangkat adik-adik. Setiap hari Ezra berdoa kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan agar raja memperbolehkan kami untuk pulang, kata Ezra. Tuhan mendengarkan doa Ezra adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi? Raja memperbolehkan Ezra pulang ke Yerusalem. Oh, Ezra tentu sangat senang sekali. Ezra, kata raja, kamu juga boleh mengajak teman-temanmu yang ingin pulang ke Yerusalem, kata raja. Lalu raja memberikan persembahan beberapa emas dan perak kepada Ezra. Ia mempersembahkan untuk Tuhan. Bawalah ke Yerusalem, kata raja. Ia sangat bersyukur Tuhan sudah menolongnya. Setelah itu, Ezra segera memberitahukan teman-teman dan saudara-saudaranya, aku akan pulang ke Yerusalem. Siapa ingin ikut bersamaku? Apakah sudah diperbolehkan oleh raja? Tanya teman-temannya. Ya, raja yang menyuruhku untuk memberitahukan kalian semua. Hore, hore, kita pulang, seru mereka. Ezra pun berkata, kita akan berkumpul di tepi sungai Ahawa. Baik, kami akan ke sana, kata mereka. Dengan gembira, mereka bersiap-siap untuk berangkat. Mereka membawa harta bendanya dan berkumpul di tepi sungai. Dengan gembira mereka bersiap-siap untuk berangkat. Mereka membawa harta bendanya dan berkumpul di tepi sungai. Teman-teman, kata Ezra, kita akan mengadakan perjalanan yang jauh. Kita membawa banyak emas dan perak. Marilah kita berpuasa dan berdoa. Marilah kita berpuasa dan berdoa pada Tuhan agar kita dilindungi di jalan, agar kita tidak diserang musuh ataupun perampok. Dengan gembira mereka bersiap-siap untuk berangkat. Mereka membawa harta bendanya dan berkumpul di tepi sungai. Teman-teman, kata Ezra, kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kita membawa banyak emas dan perak. Marilah kita berpuasa dan berdoa kepada Tuhan supaya kita dilindungi dalam perjalanan dan dijauhkan dari perampok dan musuh-musuh kita. Lalu seluruh rombongan berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya mereka dijaga selama perjalanan mereka. Setelah itu, Ezra memilih beberapa ke-12 orang imam untuk membawa emas dan perak. Ingatlah baik-baik, karena ini persembahan untuk Tuhan, kata Ezra. Baiklah, kata mereka. Lalu seluruh rombongan berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga mereka selama perjalanan. Setelah itu Ezra memilih 12 orang imam untuk membawa emas dan perak. Ingat baik-baik, karena ini persembahan untuk Tuhan, kata Ezra. Baiklah, kami akan mengingatnya. Kemudian rombongan besar itu berangkat dipimpin oleh Ezra. Tak ada tentara-tentara yang mengawal mereka, tak ada senjata yang mereka bawa, tetapi mereka tetap tenang karena ada yang menjaga mereka. Kira-kira siapa yang menjaga mereka? Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa-doa mereka. Tuhan terus menjaga dan memelihara mereka selama perjalanan. Setelah 4 bulan
seru mereka dengan sukacita. Ezra hendak melakukan perjalanan yang jauh adik-adik. Mereka membawa harta benda yang sangat banyak. Ia tidak minta tentara-tentara bersenjata kepada raja agar mengawal mereka. Mengapa? Ezra meminta pertolongan pada siapa adik-adik? Pada Tuhan. Ezra berdoa agar Tuhan menjaga dan melindungi selama dalam perjalanan. Apakah Tuhan mendengar doa Ezra? Ya, tentu Tuhan mendengar doa si Ezra. Apakah Tuhan menjaganya? Ya, mereka semua dijaga. Ya, Ezra juga selamat sampai di Yerusalem. Seperti Ezra juga kita dapat meminta kepada Tuhan supaya kita disertai di setiap apapun yang kita lakukan. Jika kita hendak pergi kemana saja, dimanapun berada, mari kita meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Pergi ke sekolah minggu, pergi ke rumah kakek, pergi ke rumah nenek, mari kita senantiasa meminta dan berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap dijaga dan dipelihara. Puji Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur jikalau kami sudah selesai mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, kiranya apapun yang telah kami dengarkan, kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.